Nah, seperti itu ya, Bok ya. Kak Mekana, satu lagi Kak ya, tolong dijawab Kak, satu lagi. Satu lagi. Satu aja Kak ya, Iya, satu aja Kak silakan ya. saudaraku. Kak, saya mau tanya, Yesus itu dapat wahyunya dari siapa Kak ya? Gitu Berarti Yesus Tuhan memberikan wahyu ke Tuhannya sendiri, gitu ya? Aduh, Tuhan Yesus yang memberikan wahyu kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, gitu saudara. Oh gitu. Iya. Gitu, oke. Yang jelas ya? Berarti Paulus juga itu rasul gitu ya? Iya. Nabi? Rasul, nabi dengan rasul berbeda. Besar. Yang ditulis rasul di itu menubuatkan kedatangan Mesias. Nabi itu mendatangkan. Gini Kak Mekana. Alkitab Kak Mekana berarti itu real karangan dari si Yesus, Tuhan kakak ya. Lagi dan lagi pria muslim ini berkata bahwa nubuat-nubuat yang terjadi dalam Alkitab real dari karangan Yesus Kristus. Ya, untuk penjelasan Mekana selanjutnya silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Allah yang Maha Kuasa bukan sekedar pengakuan, dibuktikan melalui perbuatannya. Tuhan Yesus ya berfirman di Ulangan 32 ayat 39, akulah yang mematikan dan Dorcas, itu kuasa dari Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus membangkitkan anak muda yang jatuh dari sotoh, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus digigit ular yang paling beracun, yang paling berbisa. Dia nggak mati-mati karena apa? Ada kuasa Tuhan Yesus yang menaungi Rasul Paulus. Ya, Nabi Musa tahu kan? Dia membelah lautan kan? Nabi Musa paling banyak membuat mujizat loh. Ada 10 tulah lagi ya kepada Mesir. Itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat mujizat itu, yang memberikan kuasa kepada Nabi Musa. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Dalilnya di Yesaya 44 ayat 6. Nah, seperti itu ya, Bok ya. Kak Mekana, satu lagi Kak ya, tolong dijawab Kak, satu lagi. Satu aja Kak ya, satu aja Kak ya. Saudaraku. Kak, saya mau tanya, Yesus itu dapat wahyunya dari siapa Kak ya? Tuhan Yesus yang memberikan wahyu kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya serta kepada malaikatnya. Karena Tuhan Yesus berfirman di Matius 23:34, aku telah mengutus nabi-nabiku, para ahli kitab dan para orang bijaksana. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Jadi Tuhan Yesus yang memberikan wahyu itu. Berarti Yesus Tuhan memberikan wahyu ke Tuhannya sendiri, gitu ya? Aduh, Tuhan Yesus yang memberikan wahyu kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, gitu saudara. Oh gitu. Iya. Gitu, oke. Yang jelas ya? Berarti Paulus juga itu rasul gitu ya? Iya. Rasul, nabi dengan rasul berbeda. Besar. Yang ditulis rasul itu menubuatkan kedatangan Mesias. Nabi itu mendatangkan. Gini Kak Mekana. Alkitab Kak Mekana berarti itu real karangan dari si Yesus, Tuhan kakak ya? Bukan karangan, itu firman Tuhan Yesus yang diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Karena Tuhan Yesus memerintahkan kepada ya Nabi Musa, Nabi Yeremia seperti ini ya. Nih, ya. Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ya, kepada Nabi Yeremia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Ya, itu Tuhan Yesus yang berfirman. Kemudian Wahyu 21 ayat 5 kepada Rasul Yohanes, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi ada banyak di sini ayat firman Tuhan itu, tapi saya baca dari 3 ayat ya. Tuliskanlah. Jadi Tuhan yang menyuruh kepada nabi-nabi untuk menuliskan apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan Yesus itu tepat dan benar, tajam, akurat, dan terpercaya. Asik, ya kan? Nah, seperti itu ya.
Lantas Paulus kan rasul kata kakak tadi, kata kakak Mekana. Paulus itu kan rasul, Udah nabi cukup ya. tadi Nabi. pertanyaanmu kan terakhir. Nah, bentar Kak, ini terakhir aja ini terakhir. Tadi kan Paulus itu kan nabi atau rasul katanya kakak Mekana. Ada nggak pembuktiannya dari Paulus kalau nabi atau rasul? Ya ini, jadi nabi itu artinya adalah pelihat ya, berasal dari bahasa Ibrani itu nabi, pelihat yang atau juru bicara Allah yang menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel bahwa Mesias akan datang. Nah, rasul itu adalah yang berjumpa dengan Tuhan Yesus lalu diutus Tuhan Yesus memberitakan Injil, itulah rasul. Nah, Tuhan Yesus memilih langsung Rasul Paulus ya dengan mengatakan seperti ini. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, ini firman Tuhan Yesus kepada Ananias bahwa dia memilih Rasul Paulus. Dia alat pilihan lagi ya. Berarti dia rasul pilihan. Ya, Rasul Paulus. Iya. Ya, Oke, seperti itu Kak. ya. Oke. Makasih Oke, Kak. saudaraku Terima Bob sudah kasih, Kak bertanya. Mekana, God bless you. atas penjelasannya. Ya. Terima kasih yang yang di udah. bawah itu ada nama saya Lutfina, komen kasih singa. Itu bukan saya ya. Itu akun palsu ya, atas nama Lutfina di bawah komen kasih singa. Akun palsu. Silakan sapa-sapa bagian Ada Lufina. akun palsu di bawah atas nama saya, komennya kasih singa, minta kasih singa. Iya, itu bukan saya ya, itu akun palsu ya. Ya, Chain, selamat malam. Halo Kak. Ya, Ada akun palsu atas nama Lutfina, foto profil saya, komentarnya minta kasih singa. Itu bukan saya ya. Itu palsu, bukan Lutfina asli, itu palsu. Ya silakan kalau Lufina sapa-sapa. Kak. Aduh. Chain, selamat malam. Ini si Kak Lufina dengar nggak? Selamat malam, Chain. Malam Kak. Chain, selamat malam. Iya, malam. Silakan, apa yang mau ditanya? Iya. Iya, Aku apa yang mau nanya, ditanya, Kak. Kak? Sebelumnya minta maaf dulu kan. Iya. Kan kakak bilang kalau kakak beribadah itu kakak pakai kerudung. Jadi kalau lagi nggak beribadah nggak pakai ya Kak? Enggak. Oke. Ya, saya jawab ya. Di 1 Korintus ya, 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 13. Di situ seorang perempuan yang berdoa, bernubuat atau ibadah ya, hendaklah memakai kerudung. Jadi orang Kristen pakai kerudung itu tujuannya untuk ibadah. Saat kita beribadah, berdoa, memuji muliakan Tuhan atau membaca Alkitab, kita pakai kerudung. Bukan untuk menutup aurat. Gitu. Oh gitu. Terus kalau untuk Kak Lutfina sendiri tuh konsepnya gimana tuh Kak? Kerudungnya. Kenapa konsep di kerudungnya? Kenapa emang? Enggak, maksudnya cara pakainya sama Kak Mikana kan beda gitu. Terus nampak Oh, karena gini, di dalam Kristen itu tidak ada batasan pakai kerudung itu kayak gimana. Oh, Jadi nggak ada seperti ini ya. rambut aja Kalau gitu. Kristen itu pakai kerudungnya harus kayak gini, enggak gitu. Oh gitu. Jadi boleh kayak Calvina juga boleh, kayak yang dipakai biara, suster juga boleh, pakai cadar juga boleh, karena banyak juga orang Kristen yang pakai cadar. Oh, terus saya mau tanya satu lagi, Kak. Kenapa harus tulisannya Yesus adalah Allah? Karena memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, cantik. Iya, gini Ya, Kak. memang maksudnya Yesus kenapa adalah Allah tulisannya- kami. Iya, kenapa tulisan Allahnya harus sama dengan Allahnya orang Muslim gitu? Allah. Terus aku nulisnya kayak gimana? Kan Allah kayak gitulah. Oh, gitu ya, Kak. Heeh. Iya. Oh. Iya, orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus. Apalagi Arab Kristen kan mengatakan seperti ini. Yeshua Al-Masih Allahu Akbar. Yesus Kristus Allah yang Maha Besar. Oh, berarti kalau bepergian gitu nggak pakai kerudung lagi ya, Kak?
Ya kalau Cuma pakai untuk kerudung beribadah boleh, aja. nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya ibadah sih saya udah terbiasa memakai kerudung. Berarti kalau kakak lagi live gini, itu kakak lagi beribadah, Kak? Iya, memberitakan Injil kan ini, memberitakan Injil itu ibadah di dalam iman Kristen. Itu amanat agung. Amanat agung lagi dibilangnya. Karena Tuhan Yesus memerintahkan, ya, pergi beritakanlah Injil. Jadi itu amanat agung. Makanya itu ibadah di dalam iman Kristen. Oh gitu ya, Kak. Kalau mau tanya satu lagi, Kak. Kalau ibadahnya tuh punya waktu tersendiri atau gimana, Kak? Ibadah kita itu di mana saja dan kapanpun boleh. Dan kamu mau Dimana aja ibadah, boleh gitu, Kak. ya, kamu mau ibadah menyembah Tuhan Yesus, memuliakan namanya, ya berdoa dalam 1 jam, 2 jam, setengah jam, 15 menit, 10 menit, tergantung kita gitu loh. Kak, mau tanya satu lagi. Kalau kakak udah menikah atau nggak menikah atau bagaimana ya, Kak? Aduh, di sini bukan maaf nih, Kak. bertanya tentang privasi. Oh iya, Kak, nggak pengen tahu aja Iya. sebenarnya kan. Biasanya sebagian itu kalau orang apa ya, Kak? Orang Kristen atau orang apa yang nggak menikah itu ya, Kak ya? Oh, itu pastor, suster di Oh Katolik. gitu. Mm-mm. Oh Suster iya, pengen tahu biarawati. aja, Kak. Biarawati, pastor. Oh biarawati ya, Kak ya. Iya. Ya itu karena panggilannya untuk kerajaan Allah. Jadi dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani di gereja, yaitu untuk melayani Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya. Iya, Oke, iya. seperti itu ya, Cenari. Makasih udah bertanya, ya. cantik. God bless you. Jaringanku ada gangguan nih. Iya, jaringanmu kurang bagus, Calvina. Tidak dengar suara. Ya, Intan, selamat malam, Intan. Iya, selamat malam, Kak. Intan, selamat malam. Iya, silakan. Halo, Kak. Iya, silakan. Kakak itu agamanya apa sih kalau boleh tahu? Kita di sini Kristen, pengikut Silakan, Tuhan Intan. Yesus. Kristen Ortodoks bukan? Di sini kita Kristen karena kita memberitakan Injil, tidak membawa atribut gereja, tidak membawa denom, Bukan. tapi kita membawa nama Tuhan semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Sama bawa Alkitab. Iya. Iya, Maksudnya Kristen itu kan ada Protestan, Katolik. Kalau kakak sendiri Kristennya apa kalau boleh tahu? Ya, itu denominasi, sayang. Iya. Kita tidak membawa denominasi, tidak membawa nama gereja di sini. Kita membawa nama Tuhan Yesus Kristus, tidak membawa nama gereja. ya, sebab barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan Yesus ya. Jadi identitas kami, label kami itu anak-anak surga, anak-anak Allah, yaitu anak Tuhan Yesus. Namanya disebut Kristen. Iya. Oke, gitu ya, cantik ya. Jadi berdoanya lipat tangan, Kak. Ya terserah kita mau lipat tangan, angkat tangan, mau main gitar, mau bernyanyi, menari, kita serahkan atau kita berikan semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sujud ya, berdiri, berlutut, semua kita Bebas. berikan untuk Tuhan Yesus ya. Ya bebas, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya akhirnya sembrono gitu kan, sembarangan, nggak ada etika, nggak ada kesopanan, bukan seperti itu juga. Ya, karena ibadah di dalam Kristen itu kompleks, sopan nggak santun. monoton. Ya. Ya nggak monoton hanya satu gerakan, hanya lipat tangan saja begini, enggak. Karena kita bisa memberikan berbagai ekspresi untuk memuji memuliakan Tuhan, tapi harus ada dalam batasan sopan lah, santun gitu ya.
Jangan pula karena bebas memuji-memuliakan Tuhan maka seperti orang kerusuhan. Enggak gitu. Lalu nari-nari ya kan. Ya dalam keadaan sopan, tenang gitu loh maksudnya. Tapi mau buka tangan, mau angkat tangan menyembah Tuhan atau mau Iya, bebas. seperti itu ya cantik. berlutut, berdiri, duduk, tidur nggak apa-apa, dalam kendaraan lagi nyetir Iya. motor, mobil, apapun, jalan kaki ya bebas berdoa gitu. Iya, atau Beribadah. karena gini, kata Kak Mikana boleh tuh menyembah Tuhan itu dengan menari gitu. Lalu dia di klub gitu. Ya. Jadi jeduk bluk itu kan menyembah Tuhan kan. menari boleh, kita memuji Tuhan ya, menari itu dalam puji-pujian, dalam puji-pujian paling ku kan menari ini Iya. aja, nggak sampai kita menari terus lari-lari keliling kemana, itu nggak gitu lari Ya, seperti sampai itu, ya. orang lihat ya, masih dalam keadaan sopan gitu ya. Ya, seperti itu intannya. Saya rasa udah cukup dulu ya. Makasih ya. God bless you cantik. Iya. Si Seti, Luvina panggil dong nama gue katanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Oke, kita gini-gini naikkan lagi ya. Gini-gini, goyang gini. Samuel si Hans. Loh, Enggak, bentar dulu. Bukan. saya kira Pak Samuel, bukan ya Kak? Ya, selamat malam Ito. Iya Bapak, selamat Bentar, malam. ini astagfirullahaladzim. Selamat malam Pak Samuel, Di shalom. YouTube udah mati. Tuh. Kita naikin lagi ya. Ading-ading-ngadi aja nih. Ya, Una, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Silakan Pak. Pak Una, Oh, boleh saya dulu, Pak Bu, Kak, Abang bertanya? Kak. Iya, silakan. Yang Pak Samuel, ini, Bu, teman kita. Di tempat kerja saya kan ada tuh yang agama non Muslim juga ya. Iya. Nah, kita kan ya apa sih, di lingkungan kerja kan hidup berdampingan ya, bermacam-macam agama juga ada gitu kan, tapi tetap rukun. Nah, kalau saya sendiri kan Muslim ya, Bu. Iya. Nah, kalau di kita kan kitab suci kita kan Al-Quran. Nah, di kita tuh ada yang namanya hafiz Quran gitu, Bu. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran gitu kan, hafal di luar kepala. Nah, kalau misalkan di agama Ibu tersebut itu ayat suci itu kitab suci di agama Ibu itu bisa dihafal nggak sih, Bu? Yang mau hafal silakan, tapi kita tidak ada perintah untuk tidak ada perintah dan aturan untuk menghafal. Tapi perintah Tuhan ya kita melakukan firman Tuhan. Jadi kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita melakukannya. Tidak ada perintah Tuhan untuk kita menghafal di luar kepala, tidak ada gitu ya. Kita menghafal tapi tidak bisa melakukannya, sama aja bohong, tidak benar. Ya, jadi kita jadi pelaku firman, bukan jadi penghafal firman ya Pak. Iya Bang. Oh, gitu Oke. ya. Sorry ya. Tadi di YouTube tiba-tiba mati karena aku lupa cas laptop.
Jadi mati. Aduh, sepertinya udah ada ya. Iya, seperti itu ya Bang Una. Oke. Oh gitu, iya Bu, paham Bu. Terus gini Bu, apa? Kalau di si kitab Al-Quran ya Bu, Iya, silakan Una satu lagi. Lanjut. Ini pertanyaan kedua ya Kak Mikana ini. Lanjut Bang Una. Oke. Sudah dijawab tadi ya. Makasih Bang Una. Oke, kita ganti dulu ya. Iya, dia diam saja. Loh, Kak. Terima kasih Carlo, makasih semua yang udah tetap layar ya, Tuhan memberkati. Terus beritakan itu firman Kurniawan. Tuhan ya, makasih Israel F Hombeng. Kurniawan, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan apa yang mau ditanyakan? Kak, ini kita mau nanya, itu isinya apa? Isinya Yohanes 17 ayat 3 itu gimana ya Kak? Bisa dibaca enggak? Yohanes 17 ayat 3 ya, di dalam bahasa aslinya seperti ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Karena di ayat keduanya itu kan ini, Yohanes 17 ayat 2, bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal ya. Iya. Jadi ayat selanjutnya, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Karena ayat 2 dan 3 itu berkesinambungan ya, lanjutannya gitu loh, saling berkaitan. Tapi yang jadi agak ragunya kayak itu Kak, dia itu menyatakan bahwa dia tuh diutus gitu loh. Jadi kan berarti ada yang ngutus dia sebagai sebagai utusan gitu, berarti masih ada atasannya gitu loh Kak. Jadi agak nggak mungkin juga gitu dalam pikiran saya, berarti dia istilahnya kalau dalam bahasa kita itu diberi diberi jabatan lah, diberi perintah gitu. Oke, silakan itu gue. Itu Syaan. Halo, ada monitor? Ini sih. Dari tadi saya nyapa Iya. tidak ada suara Bang Samuelnya. Pak Iya. Samuel. Itu Samuel, ada suara nggak ini? Pak Samuel monitor. Halo Kak. Halo, kalau nggak ada kita turunin ya, itu Samuel ya. Halo Kak. Halo. Nggak ada suara ini. Kak Mikana. Iya, jadi gini. Firman Tuhan di Yesaya 63 ayat 9 bahwa Tuhan Yesus bukanlah seorang duta atau seorang utusan, ya. 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Tuhan Yesus itu datang sendiri menyelamatkan kita, saudaraku. Sudah jelas, bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Jadi dia sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Gitu ya, Kurniawan ya. Karena di Yesaya 63 ayat 19 ya.
Yesaya 63:19 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Raja dan penebus yang sesuai dengan dalil Yesaya 44 ayat 6 ya. Tuhan Yesus itu adalah Raja dan penebus, juga juru selamat. Ya, dia adalah Raja segala raja. Nah gitu saudaraku Kurniawan. Makanya tadi Yohanes 17 ayat 2 tadi kan tentang Tuhan Yesus memberikan hidup kekal. Nah makanya di ayat 3-nya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena satu-satunya Allah yang benar itu hanya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang esa, saudaraku. Ya, Yohanes 1, Yudas 1 ayat 25, nanti baca nih, saya baca ayatnya. Allah yang esa ya adalah Tuhan Yesus, ya. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah itulah Tuhan Yesus. Gitu saudaraku Kurniawan ya. Oke, cukup dulu ya. Satu aja dulu pertanyaannya, baru kita naikkan yang lain ya. Terima kasih ya. God bless you. Ya. Halo Kak. Ya. Kak. Ya, Jafni, Yanti, selamat malam ya, malam. Malam. Ini mau nanya. Ya, silakan apa? Ya, silakan. Kalau kita Kristen tuh kalau menyembah Allahnya yang dibaca apa? Yesus Allah yang maha besar. Oh gitu. Iya. Terus bisa disebut kapan aja gitu. Tidak ada Iya. waktunya. Kalau kita lagi memuji Ya, tidak Tuhan ada ya batas kita waktu. kita memanggil Tidak ada namanya. batas waktunya. Tuhan Yesus Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Gitu saudari. Terima kasih Gembul. Ya seperti itu ya. Iya. Makasih cantik. God bless you. Terima kasih. Itu bunyi apa ya? Makasih Nias, makasih Gembul. Kok lama munculnya? Makasih Bayi Ceria. Apa ini kepele bunga mawar? Iksan. Ya, Selamat malam buat semua. Iya, selamat malam Iksan. Iya. Saya mau nanya nih, kalau Allah itu Maha Tunggal apa gimana? Iya, Tuhan Yesus itu Allah yang tunggal, Allah yang esa. Kenapa kok di agamanya host itu kok ada 3? Enggak ada dalam Alkitab yang menuliskan Tuhan Yesus itu 3. Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Enggak ada dalam Alkitab Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh. Coba dijelaskan. Ya kan kamu yang bilang, kan gue bilang enggak ada dalam Alkitab seperti itu. Coba jelaskan bukti itu kalau emang benar-benar itu di keyakinan itu kalau itu satu, kalau Allah itu satu. Tidak ada.
Di Ulangan 6 ayat 4. Makasih Bang Gembul, makasih. Ya bentar Kak Luvina. Ulangan 6 ayat 4. Sama Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Adonai ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibraninya kan ya. Tuhan itu Yod-Heh-Vav-He ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus adalah Allah kita, Tuhan Yesus itu Esa, One. Kemudian di Zakaria, maksudnya di sini, kenapa dia Esa? Karena dia tidak ada duanya, tidak ada yang seperti dia, hanya dia saja Allah yang benar. Tidak ada yang seperti dia, tidak ada duanya. Makanya di dalam satu pasal ini di Ulangan 6, kita diperintahkan Tuhan Yesus jangan menyembah Allah-Allah lain, jangan beribadah kepada Allah-Allah lain. Karena dia sajalah Allah kita yang Esa. Nah, di Zakaria 14 ayat 9 ya. Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi dia satu-satunya Tuhan, Raja dan Penebus. Makanya tadi di Yohanes 17 ayat 2, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kalau tadi di emang Yohanes Tuhan 1 ayat 25, Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa, satu-satunya Juru Selamat, Allah dan Tuhan kita. Makanya di 2 Tesalonika 2 ayat 16, ya, ini saya baca ayatnya ya dalam bahasa Dengerin dulu aslinya. nih, Tunggu sebentar, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Ini di dalam bahasa aslinya ya, yang diterjemahkan ILT 3 itu lebih tepat ke bahasa aslinya ya. ILT 3 yang lebih benar menerjemahkannya ya. Dan dia Tuhan kita Yeshua HaMashiach serta Elohim dan Bapa kita yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal serta pengharapan yang baik dalam anugerah. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Elohim atau Allah dan Bapa kita. Ini firman Tuhan. Kalau emang Tuhan itu satu, kenapa Yesus itu diutus? Ketika dia datang ya, merendahkan dirinya dalam rupa manusia, itu namanya diutus. Tapi ingat, di Yesaya 63 ayat 9, dia bukan seorang duta atau utusan, tapi dia sendiri yang datang menyelamatkan kita dalam kasih-Nya. Gitu saudaraku Iksan. Ya. Oke. Makanya nanti di Wahyu 21 ayat 6 sampai 7 ya, Tuhan menyatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Barang siapa menangnya akan kuberikan mata air kehidupan, dan aku kan menjadi Allahnya dan dia menjadi anakku. Bentar-bentar nih, motong pembicaraan. Katanya Tuhan itu enggak diperanakan dan tidak juga diperanakan. Itu apa penjelasannya? Tuhan itu satu, enggak diperanakan dan juga tidak beranak. Memang betul Tuhan Yesus itu tidak pernah beranak. Kenapa? Katanya ngaku Tuhan, tapi kenapa diutus? Dia tadi kan Yesaya 63 ayat 9, dia bukan seorang duta atau utusan, dia datang sendiri menyelamatkan kita. Ya seperti itu saudaraku. Ya makasih Aiksan, God bless you. Kenapa kok diturunin sih? Gantian lah, kan pertanyaan udah banyak. Di sini Anda bertanya, kita menjawab. Kita naikkan lagi yang lain. Belok-belok. Ini bentar-bentar, ini siapa nih? Nggak belok. Bentar dulu ya. Belok-belok. Bentar dulu kalau Vina. Ya, Roh tua tampu bolon, Yesus only dan Bapa dan Roh dihapus dari dia itu, ones bodat. Roh tua tampu bolon, ya. Kita itu bukan ones, bukan trinitas, bukan apapun yang kamu bilang itu sebutan-sebutan manusia ya. Kita ini labelnya anak Tuhan Yesus, ya Kristen.
Dan ketika kamu mengatakan Yesus only, kamu merendahkan Tuhan Yesus loh. Ya, hati-hati kamu. Bentar dulu, user 44. Dan kamu tahu nggak, Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Jadi kita ini anak Tuhan Yesus tidak pernah menyangkal Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena siapa nama Bapa? Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 17 ayat 6, 11 dan 12. Nama Bapa telah dinyatakan kepada semua orang. Itu namanya Yeshua HaMashiach. Dan siapa Roh Kudus? Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 dan Yohanes 16 ayat 7. Dia mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Jadi Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Itulah kenapa ada orang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Allah dan Bapa, karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus di dalam dirimu, ya, kamu nggak akan bisa memanggil Yesus itu Bapa yang baik. Ya. Kalau kamu mau memanggil Yesus itu Bapa yang baik, kamu berdoa sujud di kakinya, ya. Jadi kamu itu bertanya langsung ke Tuhan Yesus supaya kamu jangan binasa, saudaraku ya. Bertobat. Oke, mohon maaf ya user 44 tadi saya menjawab typingan di YouTube. Oke, selamat malam user 4. Silakan Kak Luvina bagian dong. Silakan. Ya, selamat. Ya, user 44 selamat malam. Silakan apa yang mau ditanyakan? Selamat malam, Mbak. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Apa? Katanya kan diizinkan. Yesus itu mati dalam penyaliban untuk penebusan dosa manusia. Penebusan manusia dari dosa. Iya. Bukan menebus dosa, menebus manusianya. Menebus dosa. Nah, ya. Kenapa? Halo user. Kalau dia Tuhan, kenapa menebus manusia, bukan menebus dosa? Ya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa nggak langsung dihapus saja dosanya tanpa harus turun ke bumi, terus harus disalib dulu? Padahal kan dia Tuhan Maha Kuasa. Gimana Kak, kenapa Tuhan turun untuk mengampuni kalau dia Maha Kuasa gitu? Iya kan karena dia Tuhan, kenapa tidak langsung diampuni saja? Kenapa nggak langsung menghapus saja? Nggak langsung menghapus saja, kenapa harus turun? Ya itu kan dia sudah datang mengampuni, menghapus dosa-dosa kita. Itu buktinya dia Maha Kuasa. Jadi real pengampunan itu Kakak. Nah begini, dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Pengampun? Kalau dia nggak datang ke dunia menebus kita di atas kayu salib, kita nggak akan tahu Tuhan itu mengampuni kita. Nah kalau ditanya orang Kristen, Tuhanmu Maha Pengampun nggak? Oh betul, Maha Pengampun. Mana buktinya? Buktinya dia datang dari surga, memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia memberikan pengorbanan di atas kayu salib. Itulah pengampunan yang kita terima. Tapi kalau Tuhan Yesus nggak datang dari surga ke dunia memberikan pengorbanan di atas kayu salib, ketika kita ditanya Tuhanmu Maha Pengampun nggak? Ya Maha Pengampun. Mana buktinya? Ya pokoknya Maha Pengampun, udah mengampuni. Ya itu namanya asumsi, hanya bisa bilang ia mengampuni tapi nggak ada bukti. Tapi Tuhan Yesus ada buktinya. Makanya ketika Tuhan Yesus membangkitkan bangkit dari kematian, ada juga yang bangkit, kuburan-kuburan terbuka. Disitulah buktinya bahwa dia Maha Pengampun. Amin. Satu lagi Kak. Ya. Katanya Yesus itu kan pencipta seluruh alam semesta. Nah, lalu kan Yesus itu turun ke penjara maut untuk membebaskan roh yang terkurung di dalam sana. Iya terus. Nah, lalu kenapa harus turun ke dalam penjara maut? Padahal kan dia yang menciptakan seluruh alam semesta. Kenapa nggak langsung dibebaskan dari di atas sana gitu? Kan kita lagi ada di kerajaan maut Kakak. Ya manusia-manusia yang mati itu sedang ada dalam kerajaan maut. Tuhan Yesus kan nggak bisa menghapus hukumnya dalam keilahiannya Kakak. Kan dia membuat hukum di Kejadian 2:17. Nggak bisa dia bilang
oh sudahlah Adam, saya ampuni kamu, hukum di Kejadian 2:17 saya hapus. Nggak bisa. Dalam keilahiannya kalau dia melakukan itu namanya dia mengingkari janjinya atau hukumnya. Nah, tapi karena anak-anaknya itu ada di kerajaan maut, ya, di dunia kematian, ya, kerajaan maut itu dunia kematian. Jadi kalau orang mati, tubuhnya kembali menjadi debu tanah, roh dan jiwanya masuk ke kerajaan maut, ke dunia kematian. Di situ tempat kegelapan, kengerian, kesuraman. Tapi itu belum neraka yang sesungguhnya. Nah, manusia roh-rohnya kan ada di sana. Nah, Tuhan nggak bisa di dalam keilahiannya langsung mengampuni mereka, langsung naik ke surga atau bangkit, nggak bisa. Dia nggak bisa menghapus hukum di Kejadian 17. Karena apa? Itu ketetapan yang kekal abadi. Nah, supaya dia tidak menyangkali firman-Nya, dia turun sendiri menjadi manusia. Jadi dia harus turun ke dalam kerajaan maut tadi. Nah, membebaskan roh-roh yang terpenjara di sana, kakak cantik. Nah, setelah dibebaskan, dia naik ke surga, maka ada yang bangkit juga. Baik, siap. Nah, makanya Tuhan Yesus sebentar. Makanya Tuhan menyatakan cantik di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Kalau kita mati, roh kita kembali menjadi debu tanah. Tubuh kita kembali menjadi debu tanah. Roh dan jiwa kita nggak ke kerajaan maut lagi, nggak ke dunia kematian, langsung ke Firdaus cantik. Ya, roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus. Firdaus ini belum Yerusalem yang sesungguhnya, ya, belum surga yang sesungguhnya. Itu tempat penantian sementara. Tapi di sana indah, nyaman, bahagia, tenang, damai. Nah, disitulah kita. Makanya Yesus menyatakan tetap hidup. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati pun kita bahagia gitu loh. Masuk Firdaus. Beda sama orang yang di luar Kristus, dia tersiksa. Baik. Satu lagi Kak, tadi pas apa ya, laptopnya mati tuh kok istighfar Kak. Udah biasa, namanya itu kan bahasa kan. Bahasa itu kan bisa digunakan oleh semua orang. Yang tadi astagfirullahaladzim gitu. Semua orang bisa menggunakan itu. Banyak juga orang Kristen mengucapkan itu. Itu kan bahasa Arab. Kristen Arab juga kalau ada apa itu kan ngomong gitu juga. Ya gitu kakak cantik. Tadi laptop saya mati tiba-tiba blank ya. Oke. Nggak boleh ngomong itu bahasa Arab, miliknya mereka bahasa Arab. Bahasa itu kan universal ya, siapapun bisa menggunakan kecuali ada merek-merek tertentu ya, mungkin digunakan oleh orang tertentu. Karena Arab Kristen juga ngomong gitu kalau lagi kayak tadi itu ya. Ya, Dwi, selamat malam. Selamat malam. Malam, Dwi. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tadi Tuhan Yesus Iya. Tadi Tuhan Yesus bilang yang Maha Esa, betul kan? Betul Mbak ya? Ya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ya. Tapi kenapa di ayat Yohanes 14 itu Bapa lebih besar daripadaku? Oke, Dwi, makasih buat pertanyaannya. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, Bapa lebih besar daripada aku? Memang betul, roh keilahian Tuhan Yesus yang dipanggil Bapa ya, yang ada di surga itu, memang lebih besar. Karena Tuhan Yesus kan sedang dalam mengambil daging manusia. Tentu saja tubuh itu lebih besar daripada roh. Nah seperti itu, Dwi. Ya, karena roh itu melingkupi segala sesuatu. Kalau tubuh kan udah tahu sendirilah.
Ya, tapi Tuhan Yesus juga maha kuasa. Tuhan Yesus juga maha kuasa. Tetapi Tuhan Yesus bukan berarti dia bukan Tuhan ya. Dia Tuhan Allah yang maha besar. Kok roh keilahiannya yang ada di surga ketika dia datang menjadi manusia, itulah yang dipanggil Bapa. Karena dia sedang datang memberikan teladan dan juga mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Berarti kan ada dua dong, yang lebih besar dan juga yang lebih kecil itu. Tuhan Yesus berfirman prakenosis di Yesaya 43 ayat 10 ya. Aku tetaplah dia. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Aku tetaplah dia. Makanya ketika dia datang menjadi manusia, aku tetaplah dia. Karena apa? Dia maha kuasa, tentu datang bisa menjadi manusia tanpa meninggalkan, tanpa keilahiannya jadi hilang, bukan? Makanya Yesus menyatakan Yohanes, enggak on off. Kalau on off itu yang kayak mengatakan gimana ya? Tuhan Yesus keilahiannya tidak on off. Ya. Makanya Tuhan itu selalu menyatakan aku tetaplah dia. Ketika dia datang menjadi manusia, Tuhan menyatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Allah itu sendiri. Bapa itu sendiri, saudaraku. Ya. Oke. Karena gini. Itu nih. Izin ke toilet kami karena. Ini. Ya, silakan. Segala firman telah ku sampaikan. Itu bagaimana itu? Berarti Yesus kan firman, menerima firman lagi. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Iya, itu. Dalam bahasa aslinya di situ sang firman, hologos. Jadi hologos itu Allah itu sendiri, Pak. Artinya dia pemilik firman, Allah itu sendiri. Bukan sekedar firman ya. Ada yang mengartikan di sini menganggap Yesus itu cuma sekedar firman atau perkataan atau pikiran Allah. Tapi hologos itu artinya Allah itu sendiri. Pemilik firman itu sendiri. Karena apa? Di ayat 3-nya dia adalah pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu itu kan Allah itu sendiri. Yang pencipta itu Tuhan Yesus. Di mana dikatakan pencipta itu Tuhan Yesus? Ini coba dulu, lihat dulu. kita baca nih eksegesis Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya. Pada awalnya ada firman ya. Dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Nah, itu kan Elohim, bukan Yesus. Aduh Tuhan, tolong. Iya. Ya, jangan dipotong dulu. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu, sang firman atau hologos itu Allah itu sendiri. Gitu maksudnya ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Langsung saya baca ya, Yohanes 10. Yohanes 1:10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, siapa lagi yang menjadikan dunia kalau bukan Allah itu sendiri? Nah, kan Allah. Betul nggak? Allah Iya. itu kan Pak itu ya. Bapak. Enggak, kamu iyakan dulu. Siapa lagi yang menjadikan dunia kalau bukan Allah itu sendiri? Benar? Enggaknya, kan barusan Bentar dulu, dijawab dulu. Menciptakan. Ini Yohanes 1:10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Siapa lagi yang menjadikan dunia kalau bukan Allah itu sendiri? Betul? Ya iya. Aku tahu, paham maksudnya. Yohanes Itu 1. Yang ditanyakan itu Yesus yang menciptakan. Di mana saya tanya itu di mana? Bentar, sabar ya. Di Yohanes 1 ayat 10, iyakan dulu ya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa lagi yang menciptakan dunia kalau bukan Allah itu sendiri? Betul apa enggak? Betul bilang.
Betul. Kalau Oke, ayat 11. Tunggu sabar-sabar. Jangan ini dulu. Ya, Yohanes 1 ayat 11 lagi. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Milik kita ini manusia milik kepunyaannya. Siapa lagi yang mempunyai kita, yang menciptakan manusia kalau bukan Allah itu sendiri? Betul apa betul? Iya betul. Kalau Allah Oke, cukup bentar, sabar ya. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, sang firman itu ya, sang firman yang telah menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan manusia, yang menjadikan dunia ya, telah menjadi manusia. Siapa yang telah menjadi manusia? Yesus kan? Iya, terus. Nah, berarti Yesus siapa? Yesus adalah sang firman atau Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Ulang Mbak Megana, biar nanti bisa paham sebenarnya. Terus saya ingin memahami ini sebenarnya. Ulang lagi. Ya terus ulang. Oke, saya ulang ya. Ya, dari Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Dalam bahasa aslinya hologos. Itu adalah theos. Ntar dulu, stop dulu. Bersama-sama itu apa, 2 orang apa 1 orang? 1 tunggal. 1 orang bersama. Karena kan sedang menjelaskan kalau firman itu, sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah sendiri. Terus. Iya, oke. Terus ya, langsung ke ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman, dan tanpa sang firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti dia adalah pencipta segala sesuatu, betul? Dari firman ya. Bukan dari firman. Sang firman adalah Allah itu sendiri. Berarti sang firman itu adalah Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu, betul? Allah sendiri ya, terus. Betul kan? Nah, kemudian di ayat 10 ya. Sang firman telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa yang menciptakan dunia? Sang firman atau Allah itu sendiri, betul? Iya. Oke. Itu di Kejadian itu Allah berfirman, jadilah matahari. Itu kan sama-sama berfirman itu. Aduh, sang firman artinya pemilik firman itu, Bang. Makanya di Kejadian 1 ayat 1 ya, di mana sang firman atau Allah itu sendiri ketika dia berfirman, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Bukan berarti di situ ada 2 firman-firman, enggak. Artinya dia adalah Allah itu sendiri, pemilik firman itu sendiri, makanya dia menciptakan segala sesuatu oleh dia. Itulah dia Tuhan Yesus. Di mana dikatakan sang firman itu, nggak ada sang-sangnya itu. Kalau di dalam bahasa aslinya itu hologos, Bang. Hologos itu sang firman. Iya, Bahasa aslinya hologos. Yang dicerna itu kan, yang dipahami itu kan di Alkitab. Iya, sang firman itu artinya pemilik firman itu sendiri, Bang. Kan orang mengartikan itu, ya banyak orang Kristen mengartikan itu, dia sekedar firman atau ucapan, pikiran. No. Sang firman itu artinya dia pemilik firman, Allah itu sendiri. Inilah makanya banyak orang Kristen di sini merendahkan Tuhan Yesus, menganggap Yesus hanya sekedar firman atau perkataan Allah. Enggak. Iya, bagaimana dengan diriku tidak berkata-kata? Diriku tidak berkata. Ini ngerti nggak sih Bang Dwi ini? Iya tahu, ngerti. Udahlah ya, cukup lah ya. Ini udah datang lagi sih sebenarnya. Kalau pendebat turunin aja Mikana bagus, yang baru katanya. Betul. Yes, betul itu. Jadi gini, ya. Ada orang typing seperti ini di YouTube saya, dia bilang, ini si Mikana kalau ditanya Yohanes 1 ya 1 kabur. Oh enggak, saya enggak kabur. Justru saya sangat mengimani itu bahwa Tuhan Yesus adalah sang firman. Hologos itu adalah Allah itu sendiri. Dialah pemilik firman itu, bukan sekedar firman atau ucapan. Yes. Mohon sekali ya, lagi. orang Kristen di sini banyak mengartikan Yesus itu kan firman. Kok kamu bilang dia Bapa? Karena sang firman itu adalah hologos atau pemilik firman itu.
Karena Tuhan Yesus adalah sang firman, pemilik firman yang menciptakan segala sesuatu. Bagaimana Yohanes 5 ini? Lagi. Ya, seperti itu ya. Udah disetujui ya, udah mengerti ya. Itu menjadi pesuruh Tuhan itu. Tuhan Yesus bukan pesuruh-pesuruh. Makanya kenapa banyak orang Kristen itu menjadi anak durhaka, karena dia menganggap Yesus itu sekadar suruhan. Ya, kalian pikir Yesus itu kacung yang nebus-nebus dosa lo. Saya kasih tahu sama kalian ya. Kemarin malam saya itu berdiskusi sama saksi Yehova. Ya kan? Jadi saya tanya, bagimu Yesus itu siapa? Yesus adalah anak Allah, putra Allah satu-satunya, dia juru selamat. Itu pengakuan saksi Yehova. Dia penginjil lagi dia ya, mengerti gitu kan firman Tuhan, bukan mengerti ya, dia tahu lah tentang doktrin saksi Yehovanya gitu ya. Kemudian saya tanya lagi, oke, menurutmu di Yesaya 44 dengan 6 itu yang berfirman siapa? Saya tanya. Dia baca ayat itu kan, Yesaya 44:6. Dia adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Terus saya tanya, di sini yang berfirman siapa? Dia mengaku ya ini yang berfirman Allah Bapa. Oke, berarti Allah Bapa itu yang awal dan akhir ya? Iya, katanya gitu. Terus saya suruh dia baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Di situ kan Tuhan Yesus menyatakan dia adalah yang awal dan akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Berarti Yesus itu siapa? Kenapa dia mengatakan dia adalah yang awal dan akhir? Bukankah yang awal dan akhir itu hanya Allah Bapa itu sendiri? Aku bilang. Tahu? Ya, dia bilang gini. Ini kan yang awal dan akhir di sini karena dia mati dan bangkit. Oh, berarti kalau Allah Bapa, apalagi itu yang awal dan akhir, mati dan bangkit juga. Jadi banyaklah macam-macamnya ya. Dia tetap menyangkal Yesus itu. Akhirnya dia bilang gini, Yesus ini Yesus ini cuma firman, ya, suruh-suruhan Bapa untuk menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah itu punya suruhan pembantu ya untuk menciptakan langit dan bumi. Iya, katanya. Jadi kalau kamu ya tidak mengakui Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka kau sama dengan saksi Yehova. Pamikana. Jadi di 1 Yohanes 2:22 juga saya tanya, ini siapa antikristus di sini? Dia bilang, di sini antikristus itu, tunggu dulu Dwi, kamu jangan potong-potong host, ya. Jadi dibilang gini, saksi Yehova itu, saya tanya tadi malam, saya bilang gini, di Yohanes 1 ayat 22 itu, bagaimana kamu mengartikannya? Di sini antikristus itu yang menyangkal apa coba? Iya, itu yang menyangkal bahwa di sini ada Bapa dan Anak, ada dua oknum, ada dua pribadi. Itu antikristus katanya gitu. Itu saksi Yehova. Saksi Yehova juga percaya Yesus itu anak Allah satu-satunya, putra tunggal, dia juru selamat, tapi nggak percaya Yesus adalah Bapa. Dia nggak tahu 1 Yohanes 2:22 itu ya. Kalau Yesus bukan Bapa maupun Anak, nggak akan dibilang antikristus. Kalau dia di situ ada dua oknum, nggak akan ada antikristus dibilang di situ. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, sang firman itu sendiri yang datang menjadi manusia. Makanya di 2 Yohanes 1 ayat 7 ya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi manusia? Nah, yang menjadi manusia siapa? Sang firman atau Allah itu sendiri, yang dimana dia sudah berfirman di Yesaya 44 ayat 6, dialah yang awal dan akhir, yang telah yang tidak ada Allah selain dia adalah Raja dan Penebus. Nah, penebus kita siapa? Kan Allah itu sendiri. Jadi itulah kenapa Allah kita itu Esa. Yesus adalah sang firman, adalah Allah itu sendiri. Dialah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain dia. Dialah juru selamat. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi dia. Jadi kalau kamu menyangkal Yesus adalah Bapa yang baik, kamu sama dengan saksi Yehova. Oke. Iya, seperti itu ya. Udah cukup dulu. Mau nanya lagi gimana yang biar paham nih. Biar paham. Ayolah dong. Ya, mohon pemahaman. Karena Lutfina Shalom Bang Amin, nggak disapa lagi. Ya, shalom. gitu. Shalom Ini Bang Amin, juga selamat malam.
Banyak tuh yang lagi nungguin tuh giliran kali. Oke, di YouTube semua, Willy, Babia, dan lain-lain semua yang di TikTok, Shalom ya. Gimana My Blangkon? Kayaknya lebih cocok pakai Blangkon. Iya betul. Ya, bentar, sabar ya. Kita ganti dulu ya, Dwi. Makasih abangku, God bless you. Iya. Jadi gini, ada yang typing di YouTube saya kan, mana dia? Apa tadi katanya itu? Jadi Mikana, Sikok, diskusi sama saksi Jehova berani kamu. Tapi jangan Tritunggal, kok nggak berani Mikana? Bukan karena kita ketemu langsung, ya kan? Bukan sengaja mau berdiskusi, karena kita kan main-main ke tempat kawan gitu kan. Terus di situ ada saksi Jehova gitu, dan di situlah kita bertukar pikiran. Saya hanya menceritakan saja. Ya kalau di medsos ini ya ngapain berdebat sama antikristus? Nanti adanya menjadi ini nanti berkeras kan. Tuhan, aku mengikuti ajaran Tuhan Yesus loh ya. Karena Tuhan Yesus menyatakan beritakanlah Injil. Kalau dia mendengarmu puji Tuhan, kalau dia tidak mendengarmu dikebaskanlah debu dari kakimu. Nah bagi orang yang keras hati nggak mengakui Yesus sebagai Bapaknya yang baik, ngapain saya berdebat? Nanti malah adanya saling ini lagi ya. Kan Tuhan Yesus mengajarkan kebaskan debu dari kakimu. Nah kalau sekarang itu kan udah turun saja, nggak usah kamu berdebat-debat katanya gitu. Nah kalau kita anak Tuhan Yesus yang baik, yang mengikuti perintahnya, ya lakukan. Dengar itu perintah Tuhan Yesus ya. Makanya di room saya ini kalau bertanya silahkan. Kalau ngeyel saya turunin. Nggak penting juga, buat apa berdebat. Silakan Kak Luvina. Andri Marupi. Andri, selamat malam. Selamat malam. Iya. Silakan, apa yang mau ditanya Andri? Ya, dengan penjelasan tadi itu barangkali cukup menarik untuk mereka yang Kristiani. Ya, perkenalkan saya ini beragama Islam. Cuman banyak teman-teman saya itu yang beragama Kristiani. Satu pertanyaan saya, di dalam Alkitab itu, mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Sedangkan semua pengikut Yesus pasti mengakui bahwa mereka beragama Kristen. Tapi atau menunjukkan ayat yang tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen. Jika Yesus ternyata bukan beragama Kristen, lalu apa nama agama Yesus yang sebenarnya? Barangkali begitu dulu. Iya, saya. Silakan. Amin. Oke, Bapak sebenarnya tahu gak sih apa artinya Kristen? Kristen itu ialah pengikut Yesus Kristus, Pak. Alangkah anehnya kalau jika ada pertanyaan, di mana Yesus menyebutkan dirinya agama sebagai pengikut Yesus Kristus? Kan aneh yang nanya, Pak. Mesti Bapak pelajarin dulu apa sih itu Kristen. Kristen ialah pengikut Yesus Kristus. Masa Yesus Kristus beragamanya sebagai pengikut Yesus Kristus, Pak? Teman saya di sini banyak juga yang beragama Kristiani. Setelah saya menanyakan hal seperti itu, pengakuan Yesus beragama Kristen, banyak umat Kristiani tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Yesus bukan beragama Kristen. Dan yang menamakan agama itu Kristen bukan Yesus, tapi Barnabas dan Paulus atau Saulus di Antioquia. Berarti kan ayat-ayat di bawah ya. Bawakan ayatnya di dalam ayat Alkitab bahwa yang mengatakan Kristen itu adalah Paulus. Bawakan ke saya, Pak. Bapak bisa memberikan buktinya ke saya. Bisa.
setelah Barnabas datang Nggak usah dan melihat bawakan ayatnya. Bapak jangan bernarasi, mohon maaf. Ini agama kekristenan. Bapak tidak boleh bernarasi atau menafsirkan. Bapak sudah bernarasi. Sekarang saya minta buktinya, Pak. saya Bahwa memberikan Paulus bukti. itu yang mengatakan agama Kristen. Saya akan menceritakan dulu. Saya pernah baca juga di Nggak usah cerita-cerita, Pak. Bapak bilang yang menyebut kata Kristen itu adalah Paulus. Sekarang bawakan ayatnya di mana, Pak? sekarang saya akan membicarakan dulu tentang ini pemahaman saya selama saya melihat, saya membaca kan. Jadi tolong dengarkan dulu ya. Saya mau Saya nggak mau dengarkan Bapak. Sekarang Bapak sudah bilang Bapak baca, ya kan? Nah sekarang Bapak baca di mana ayatnya di dalam Alkitab bahwa yang menyebut kata Kristen itu dari ucapan Paulus dan Andreas. Jadi jangan Bapak bernarasi dengan mohon maaf gitu. Jangan bernarasi liar karena ini ranahnya bukan agama Bapak. ada satu buku yang saya baca yang Pak, ini mengenai iman, Pak. Iman itu berdasarkan kitab suci. Jadi bukan berdasarkan apalagi jangan sampai entar lama-lama bercerita tentang agama, narasinya ke drama Korea. Repot, Pak. Nggak boleh. Sebenarnya harus kita tahu dulu kan supaya teman-teman semua mengerti kan, supaya nanti sebentar datang pertanyaan berikutnya lagi dari orang lain, saya juga sering mengikuti ya. Jadi saya akan, sedangkan seumur hidupnya Yesus tidak pernah tahu kalau agama yang dibawa dinamai Kristen. Sudah, Bapak nggak usah banyak bernarasi, Bapak. Bapak dari tadi bernarasi menafsirkan kitab orang lain, Pak. Bagaimana kalau saya menafsirkan agama Bapak? Kan juga nggak etis, ada undang-undangnya tidak boleh dilanggar, Pak. Gitu. Nanti, Pak, ya saya kasih tahu ayatnya ya, Pak ya. Saya kasih tahu ayatnya ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Pak. Dan 27. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Di mana di situ ada kata Paulus yang menyebut atau Andreas yang menyebut ucapan Kristen itu, Pak? Tidak. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, Bapak jangan bernarasi liar. Mohon maaf, Pak. Ini kitab kami, kitab suci kami, agama kami. Gitu. Saya kira cukup. Ada jawaban dari teman. Kristen katanya itu muncul jauh setelah Yesus mati. Sehingga dinamakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Kan begitu kan? Setuju ya? Kan begitu. Yang Kristen itu adalah pengikut Yesus, ya kan? Ya, terus yang menyebut itunya adalah Paulus dengan Andreas. Nah, kemudian Yesus ini kan jauh berbeda dengan tentang kenamaan Kristen itu. Dia sudah jauh setelah dia meninggal. Kemana-mana, saya kejar Bapak. Bapak tadi sudah mengeluarkan statement atau perkataan kata Kristen itu dari Paulus dan Andreas. Sekarang ayatnya di mana? Saya tidak bisa memberikan ayatnya karena saya juga tidak begitu tentang, pusing juga saya kalau membaca Alkitab. Jadi sehingga saya hanya melihat penjelasannya saja dan yang ada kaitannya dengan Bible itu. Bapak pusing kalau melihat ayat Alkitab, tapi Bapak membaca dari penjelasan-penjelasan. Bedanya di mana, Pak? Antara Alkitab dan penjelasan. Bapak sama-sama melihat, sama-sama membaca. Ayat Alkitab nggak ada, Pak, penjelasan-penjelasan, Pak. Ayat Alkitab itu berisi ayat, mohon maaf, tidak mungkin berbeda dengan kitab Bapak yang ada tafsir atau apa. Ayat Alkitab nggak ada tafsir, nggak ada apa. Ayat, Pak, gitu, nggak ada penjelasan atau apa. Ya. Cukup ya, Pak? Terserahlah. Belum. Iya, oke. Seperti itu dulu ya. Makasih saudaraku. God bless you, Andri.
Sarif Al, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Sarif. Silakan. Bentar ya. Ini aku mau nanya tentang atas kekuasaan Yesus ya. Ini kalau di Al-Quran itu kan di dalam surah Az-Zumar, yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Mas, maaf di sini mengenai Alkitab, mengenai kekristenan, Ya, tidak mengenai agama orang lain, Mas. Ini aku kasih tahu dulu. Nanti baru enggak. Kita tidak perlu dikasih tahu, Mas. Mohon maaf. Kita tidak perlu dikasih tahu itu iman Anda. Ya, silakan imani iman Anda. Kita tidak perlu dikasih tahu. Ini aku nanya, apakah ada di dalam kitab Bible Yesus mengatur waktu? Oke, saya yang jawab ya. Iya. Iya, Bang. Di kitab Kejadian itu hari penciptaan sudah ada pada hari ke-7, sudah selesai masa penciptaan ya. Nah, Tuhan yang disembah oleh Kristen, oleh saya, oleh Sister Mikana, oleh Sis Vina dan lain-lain, bukan Tuhan yang ongol-ongol. Artinya ketika sudah 6 hari mencipta, masih harus mengatur-ngatur lagi. Udah jam 6 sore, matahari gue pindahin udah jam 10, gue keluarin lah bintang. Enggak, sudah berjalan semestinya, sudah penciptaan itu sudah selesai pada waktu 6 hari, nggak perlu diatur-atur lagi. Langsung dibacakan saja ayatnya, Bang. Ya, Kejadian 1 ayat ini ya. Kalau di Al-Quran kan disebutkan secara eksplisit. Iman Anda, silakan imanin. Kan tadi saya bilang, kita hargain itu iman Anda. Iya, aku paham. Makanya di Injil, di Bible tuh disebutin nggak? Ini nih, saya baca ayatnya ya. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi betul yang dibilang Bang Amin ya. Tuhan Yesus menciptakan benda-benda penerang ya, matahari, bulan, bintang dan sebagainya itu untuk menentukan masa gitu kan, untuk menentukan hari, tahun gitu. Jadi otomatis karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia sudah mendesain dari awal matahari itu untuk menentu waktu, jam dan lain sebagainya. Itu makanya Tuhan Yesus itu Allah yang dahsyat. Jadi firman-Nya itu berkuasa karena ada firman-Nya di Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi firman-Nya itu berkuasa, saudaraku. Setiap firman yang keluar dari Tuhan Yesus berkuasa. Ya, sudah didesain otomatis. Makanya gini, ketika ada yang, mohon maaf ini ya, mengentuti Alkitab, mohon maaf, bukannya mengungkit-ungkit. Kenapa dia mengatakan, dia menantang Tuhan ya, kalau aku mengentuti Alkitab ini aku mati enggak, katanya gitu. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan itu terjadi kepada dirinya karena ada firman Tuhan. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai, apa yang kamu ucapkan itu yang kamu dapat. Dan ketika kamu menista Tuhan, kamu akan kering dan mati. Ada itu firman Tuhan itu di Mazmur ya. Jadi siapapun yang mengutuki Tuhan, dia akan kering dan mati. Dan itu terjadi pada dirinya. Kenapa? Setiap firman ya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah berfirman, siapapun yang menista dan mengutuki aku, dia akan kering dan mati. Jadi kalau kamu menista Tuhan Yesus, kamu akan kering dan mati. Terus tapi kalau kamu memuliakan Tuhan Yesus, meninggikan namanya, taat kepadanya, apa kata Tuhan Yesus? Aku akan memberikan kamu mahkota kehidupan. Jadi firman itu berkuasa, saudaraku. Ya seperti itu ya. Di mute itu, di mute.
Iya, tadi sudah jelaskan saudara-saudara kekristenan ya, banggalah terhadap Tuhan Yesus. Dia sekali mencipta sudah selesai. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, bukan Tuhan ongol-ongol. No, sekali misalnya dia memberkati Adam dan Hawa, terjadilah kelahiran manusia berikutnya. Tuhan tidak perlu setiap seorang ibu mengandung bayi harus ditiupkan lagi napas ke dalam tubuh sang ibu. Enggak perlu repot-repot gitu, karena Tuhan begitu sempurna, terjadi begitu. Kenapa? Ya namanya penciptaan itu kan harus sempurna. Kalau yang namanya kesempurnaan kan penciptaannya itu kalau sudah sempurna sampai akhir itu kan pasti sangat eksplisit diceritakan seperti itu. 6 hari sudah sempurna dan berjalan dengan sendirinya. Alangkah repotnya kalau penciptaan manusia, lalu Adam dan Hawa diberkati, lalu terjadinya manusia berikutnya. Dan sampai saat ini kalau Tuhan masih mau menciptakan manusia, dia harus meniupkan ke dalam tubuh wanita. Itu namanya Tuhan kurang kerjaan di dalam iman kekristenan ya. Nah, kalau di dalam Islam itu nggak sempurna namanya. Ya, Sister Oke, Rudina. saya rasa udah cukup dulu Syarif ya, udah mulai mendebat. Makasih Syarif ya, God bless you. Kamu mempercayai imanmu ya. Ya ini kan perbandingan gitu. Sorry. Nah, kami nggak menerima perbandingan di sini. Kak, Anda bertanya kami menjawab. Iya. Jadi yang tadi saya bilang itu betul ya. Nah tadi di Yesaya 1, nanti baca Yesaya 1 ya, ayat 2-9. Siapapun yang menista Tuhan ya, yang murtad meninggalkan Tuhan atau mengetuki Tuhan, dia akan kering, layu, sakit, dan mati. Mazmur berapa tadi? Yesaya 1. Yesaya 1 ya, yang menista Tuhan ya. Tetapi kalau kita ya, makanya kita itu harus menjadi pelaku firman. Jangan mengutuki Tuhan, jangan menista Tuhan. Tapi Tuhan juga berfirman kepada kita, yang memberitakan kita, jangan menghina orang lain, jangan mengkafir-kafirkan orang lain, jangan menyesat-nyesatkan orang lain, jangan menghakimi orang lain. Nah ikuti, jangan kamu menghakimi orang lain. Jadi kalau ada yang menista Tuhan Yesus, ndak usah marah, ndak usah kejang-kejang. Kita berdoa buat jiwanya supaya dia bertobat, gitu ya. Seperti itu. Mikana, coba bisa bayangkan nggak Mikana gitu, kalau seperti yang Tuhan orang lain gambarkan ya, saya nggak mau menyinggung agama orang lain. Ada misalnya sudah penciptaan harus diatur lagi. Udah jam 10 malam nih, matahari disimpan dulu lah, kuari bintang dulu. Oh di situ mau lahiran bayi, gua tiupin dulu perutnya. Belum lagi ada binatang-binatang yang juga mau melahirkan. Aduh, Tuhan kurang kerjaan kayak gitu. Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa, sangat sempurna, sekali mencipta sudah berjalan menurut kehendaknya. Iya, karena firman-Nya itu otomatis ya, maksudnya ketika dia menciptakan matahari itu sudah didesain untuk menentukan hari. Nah, ketika Tuhan berfirman, dia sudah otomatis, firman-Nya itu otomatis membuat sesuatu itu dahsyat gitu loh. Makanya kita harus menjadi pelaku firman. Ikuti apa kata Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, ikutin. Ya apalagi nih teman-teman ini ya. Tuhan Yesus kan mengajarkan kamu jangan menghina orang lain, jangan menghakimi. Ikuti, jangan kamu lakukan itu. Ya sekalipun kita itu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat dahsyat, bukan berarti kita semena-mena juga menghina orang lain gitu. Nah kita harus hidup menurut apa yang diperintahkan Tuhan Yesus gitu ya. Makanya kalau teman-teman itu kalau typing itu typingnya dijaga. Nah ini adik-adik, aku nggak setuju kalau ada orang Kristen dia buat nama akunnya itu menghina agama lain. Saya nggak setuju. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan seperti itu. Ya, dia bikin akunnya itu membacanya pun kita itu ngeri gitu loh. Karena kalau kamu biasa mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata hujatan, artinya kamu bukan pengikut Tuhan Yesus. Ya, iblis yang jadi bapamu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi. Kristen itu kasih. Karena apa? Allah kita itu kasih. Jadi saudaraku yang Kristen, tolong ya, dimanapun kamu berada, typingmu harus typing yang memberkati, typing yang positif.
Ya, jangan buat akun-akun yang menghina sesembahan orang lain atau menyudutkan agama lain ya. Karena kita harus saling mengasihi, oke? Ya, seperti itu. Karena kalau kamu hidupmu benar, ya tappingmu memberkati, wow, Tuhan Yesus tersenyum kepadamu dan orang pun tidak akan menghina agamamu, menghina Tuhanmu. Amin. Tapi kalau kamu menghujat, menghina, orang akan balik menghina Tuhanmu, gitu loh. Ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa teman-teman sampai di sini dulu ya, karena kita mau udahan, mau istirahat. Besok kita sambung lagi. Mohon maaf yang masih antri ya. Besok lagi kita lanjut. Makasih Bang Amin, makasih Kak Luvina. Ya, silahkan Kak Luvina, doa penutup. Langsung doa. Iya, Nggak nyanyi. silakan. Oke. Kalau nyanyi Mari, nanti kena teman-teman. strike YouTube saya. Itu lagi. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa ya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji sembah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang live di room kami karena ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan di room ini, yang sudah didengar oleh setiap telinga yang hadir dalam room ini Tuhan. Memberkati setiap telinga-telinga yang mendengar ini Tuhan. Biarlah itu firman itu menjadi iman, karena firman-Mu berkata iman timbul dari pendengaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat buat mereka dan menimbulkan iman di dalam hati mereka dan membangkitkan mereka percaya bahwa Engkau-lah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jiwa-jiwa ini, berkati kami Kana Tuhan, beri hikmat lebih lagi, dan biarlah kami Kana menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar dari seluruh penjuru bumi Tuhan. Berkati juga Bang Amin Wijaya Tuhan, berikan hikmat tambah-tambah lagi Tuhan dalam seluruh apapun yang Bang Amin kerjakan Tuhan. Biarlah Bang Amin pun terus menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Berkati juga hamba sendiri, biar hamba pun semakin menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa yang hadir di sini, berkati setiap yang sudah mendukung room live ini, baik mereka yang tapping dan yang share Tuhan, yang tap layar Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan balas berkali lipat ganda atas kebaikan mereka, dan juga berkati Bang Henry dan teman-teman lain yang sudah memberkati kami Tuhan, membalasnya berkali lipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan hari lepas hari Tuhan, waktu demi waktu lepas waktu Tuhan. Berkati untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kami terus memiliki hati dan roh yang takut akan Engkau. Biarlah kami terus memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berilah kami roh yang berani Tuhan, untuk kami terus memberitakan kebenaran Injil-Mu Tuhan, seperti yang Kau perintahkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersatu hati memberkati bangsa kami Tuhan, para pemerintahan bangsa kami mulai dari pusat sampai ke daerah RT RW. Tuhan berkati, berikan roh hati dan takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Biar bangsa kami NKRI tetap utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati tidur malam kami Bapa dalam surga. Biar kami tidur tenang dalam perlindungan-Mu. Biar besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tenaga dan semangat yang baru lagi untuk mulai aktivitas kami masing-masing dimanapun setiap kami berada, untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya. Amin. Makasih Kakak Luvina. Makasih Ya. Bang Amin. Makasih semuanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian ya yang menonton di room ini. Iya. Buat yang udah tetap layan, udah share juga, yang udah memberikan gift juga, terima kasih ya. Terima kasih Bang Henry, Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Iya, kepada teman-teman yang menonton di sini ya, kita sebentar lagi 17 Agustus ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Amin ya. Indonesia merdeka, Indonesia bangsa, Indonesia maju, Indonesia damai sejahtera, ya semakin maju lagi.
Ya, oke teman-teman ya, sampai di sini dulu. Dadah semuanya. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi. Adonai Yesus HaMasiah memberkati kita semua. Amin. Makasih Indra, makasih Bayi Ceria, makasih Demen, makasih juga semuanya yang moderator yang di YouTube dan di TikTok ya. Tuhan Yesuslah yang memberkati kalian berlipat kali ganda sudah ikut melayani di room ini ya. Thank you semuanya. God bless you.